Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Oke, saya sebelum masuk ke videonya nih, saya punya harapan buat teman-teman. Di Hari Lahir Pancasila adalah harapan saya, semoga teman-teman dapat mengenal lebih dekat tentang Pancasila, tentang sila-sila, bahkan simbol-simbol dari Pancasila tersebut, dan juga menjunjung tinggi. Jangan lupa untuk menjunjung tinggi, sekali lagi, untuk eh, ditanamkan ke dalam diri kita, ke dalam diri semua teman-teman yang menonton video ini. Karena dengan kita menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut, kan kita akan menjadi bangsa Indonesia yang akan lebih taat, akan lebih semangat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Walaupun ya pandemi di negara kita masih tetap berlangsung, tapi kita sudah tetap menjadi darah daging di nilai-nilai Pancasila itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, halo semuanya, ketemu lagi di channel saya. Kali ini sesuai dengan pembahasan topik saya minggu lalu tentang body communication. Sekarang saya ingin menyambung kembali dari nilai-nilai body communication itu. Ternyata ada teknik-teknik tertentu di dalam body communication ini, dan kita bisa dapat mengaplikasikannya di yang akan saya bahas ini. Yang pertama adalah kita di public speaking ini, kita di dalam berbicara di depan umum ini gak cuman sekedar berbicara saja, tapi kita harus menunjukkan sebuah kata-kata yang tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa dikeluarkan lewat kata-kata saja. Kadang kita harus menulisnya, dan kalian pasti akan bingung bagaimana cara menuliskannya di di sebuah acara untuk berbicara di banyak orang, gitu ya teman-teman. By the way, teman-teman, jika ingin menguasai body communication, pasti teman-teman harus mempelajari teknik dasar ini. Jadi saya punya satu teknik kepada kalian. Ini juga berhubungan dengan ilmu public speaking saya minggu lalu, yaitu adalah tentang flipboard. Flipboard itu merupakan papan tulis ya, dimana kita harus menuliskan poin-poin yang tidak bisa kita ucapkan lewat mulut karena terlalu panjang materinya. Makanya kita ini anggaplah sebuah flipboard ya, tata. Nah ini anggaplah sebuah flipboard. Ini sebuah flipboard ya, anggaplah ini flipboard gitu ya, anggaplah ini flipboard kalau ini sudah kejauhan. Anggaplah ini flipboard. Kemudian teman-teman ingin mencantumkan beberapa poin. Semisal body gesture. Tapi gak cuma satu warna teman-teman, ternyata di dalam body communication ini, di dalam flipboard ini, termasuk di dalam flipboard ini. Di dalam flipboard ini ternyata ada permainan warna di setiap kata dan di setiap kalimat yang ingin kita tuliskan di dalam flipboard seperti ini. Ini kan kalau yang gede itu biasanya whiteboard. Tapi kalau flipboard dia papan notes, kayak seperti notes, papan tulis, berupa papan tulis yang berukuran kecil gitu ya. Sebelum lanjut ke lanjutannya, jangan lupa kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena di setiap konten-konten yang saya hasilkan nantinya akan teman-teman pahami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ya jangan lupa subscribe dulu, karena di sini banyak keseruan dan juga banyak pelajaran, bahkan banyak motivasi yang harus kita pelajari bersama di channel ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu. Sorry teman-teman kalau ngomongnya agak belibet atau bagaimana, karena jujur saya lagi sariawan, makanya mulutnya agak-agak belibet. Tadi pada saat di opening yang pada saat Pancasila tersebut juga agak-agak
libatkan lagi sariawan. Oke. Apa aja sih yang kita harus memainkan warna pada saat kita menjelaskan gitu ya. Misalkan gini saya berdiri ya. Di salah satu kata ada warna yang harus dimainkan. Misalkan kita harus menghayati masing-masing simbol dari setiap warna yang kita punyai di mohon maaf, spidol kita di setiap warna harus kita maknai. Jangan sampai kita nggak tahu makna dari spidol tersebut, main kita tulis. Oke. Misalkan kita mau menuliskan kata body gesture. Oke, dari body sampai body itu misalkan teman-teman bisa menggunakan warna hijau. Karena apa? Supaya teman-teman atau penonton atau audiens atau contoh ingat teman-teman kalian yang melihat kalian presentasi, jikalau di proyektor itu masih kurang, seenggaknya kalian bisa menjelaskan lewat whiteboard ini gitu loh. Oke, misalkan body itu kalian gunakan warna biru misalkan. Gesture. Terus kalian gesture kalian bisa menggunakan misalkan warna biru, karena warna hijau mungkin bisa kelihatan, mungkin bisa tidak. Tapi karena yang kita pakai di sini di flipboard ini untuk melapisinya, kita pakai kertas yang dinamakan flipboard. Itu adalah kertasnya, bukan papan tulisnya. Jadi papan tulis ini bukan sebagai tempat untuk menulisnya, tapi merupakan sebuah sanggahan untuk teman-teman menulis gitu. Terus body ya. Terus teman-teman lanjut lagi, nggak semua hijau saja, nggak semuanya biru aja, ada warna lain. Misalkan warna apa lagi yang ada di papan tulis? Hitam. Nah, body gesture gitu ya. Terus juga body, terus gesturnya misalkan ada satu warna lagi, teman-teman mau pakai warna hijau, teman-teman juga bisa pakai warna merah gitu ya, body gesture. Supaya apa? Supaya terlihat, oh yang dimaksud body gesture lah. Kalau teman-teman pakai warna merah, hitam, contohnya warna hitam aja, orang-orang gak akan bisa melihat, karena hitam dengan putih itu untuk jarak yang sekitar segini aja. Misalkan taruhlah teman-teman jauhnya segini, kalau segini masih mending, masih terang. Kalau sesana gimana kelihatannya gitu. Makanya kalau warna hitam dengan warna putih pasti akan sama. Jadi gunakan yang 3 warna itu tadi. Gunanya untuk apa sih? Gunanya bukan kita bukan kita mau menulis gitu ya. Bukan kita mau nulis katanya baru diucapkan, bukan. Jadi di flipboardnya ini hanya untuk teman kalian mencatat poin-poinnya saja, poin-poin yang akan kalian ucapkan di flipboard tersebut. Dan penggunaan flipboard ini teman-teman gak boleh asal ucapkan. Teman-teman tuliskan dulu, jangan teman-teman ucapkan. Jadi nanti biar nggak pengulangan gitu, biar nggak ada pengulangan. Jadi kalian udah tulis body gesture dengan perpaduan warna, lalu teman-teman baru ucapkan. Nah, inilah yang dinamakan body gesture, misalkan seperti itu. Karena yang kita inginkan di whiteboard ini adalah poin-poinnya aja, poin-poin, bukan kata-kata atau kata-kata yang full gitu ya, bukan kalimat-kalimat yang kita inginkan untuk full, misalkan seperti itu. Ada juga gini, ada permainan warna itu untuk apa gunanya? Untuk mempertegas
untuk mempertegas di setiap kalimat, di setiap kata, agar audiens yang jauh itu bisa membaca dengan jelas dengan warna-warna atau titik-titik atau poin-poin yang sudah kita tuliskan di whiteboard tersebut. Nah, kenapa harus ada kertasnya, Bang? Nah, kalau bayang nggak sih kalian kalau misalkan pakai papan tulis saja, kalau kalian menggunakan papan tulis saja, kalian capek dong untuk menghapusnya. Otomatis kalian capek, kalian pegel juga. Enak whiteboard, enak ada lapisan kertasnya. Jadi kalian pakai yang namanya bukan paku kayak jepitan untuk kertas, terus kalian jepit di papan tulisnya. Terus nantinya jika kalian sudah selesai di poin yang pertama, kalian bisa langsung di seperti ini kan, set gitu ya, ibarat buku lah, seperti buku menu, seperti yang di contoh, seperti yang di Pizza Hut itu, seperti talenan ya biasanya gitu, set gitu kan. Dan kalian mempergunakan misalkan satu space halaman ini aja, gak usah misalkan kalian pengen nulis ini di halaman selanjutnya, nggak perlu, karena kalian tulis di sini, kalian tulis satu halaman aja udah cukup gitu teman-teman. Jadi teman-teman di sini juga justru malah menghemat kertas, karena kan kita tahu bersama bahwa kertas itu juga dihasilkan oleh pepohonan. Bayangkan jika teman-teman gonta-ganti kertas, jika seandainya bisa memanfaatkan satu space di kertas tersebut, taruhlah kertas tersebut lebar gitu ya, panjang, karena rata-rata tuh pelapis whiteboard itu rata-rata semua kertasnya itu panjang gitu ya. Di sini ada contohnya nggak ya? Sebentar. Nah, seperti gini. Nah, misalkan segini nih ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa begini. Kalau udah selesai tinggal gini, set gitu. Udah tinggal gitu aja. Anggaplah, sorry ini kebetulan. Anggaplah ini whiteboardnya, terus di sini adalah capitannya. Gitu. Anggaplah ini capitannya. Tangan saya, lihat nggak? Nah, anggaplah tangan saya itu sebagai capitannya. Nah, kalian bisa full. Saya nyambung ke yang tadi ya, saya connect ke yang tadi supaya teman-teman bisa menghemat kertas dan juga bisa menghemat space gitu loh. Jadi gak nyampur sama perkataan yang ingin teman-teman bicarakan di nantinya di kalimat selanjutnya gitu loh. Jadi kalimat pertama masih bisa dipakai space-nya sampai habis, lalu di kalimat kedua teman-teman baru pindah gitu. Simpel teman-teman, simpel. Jadi teman-teman poinnya nggak perlu ngapus, nggak perlu apa ya namanya, nggak buang-buang tinta secara sia-sia, karena dengan adanya whiteboard ini teman-teman sudah cukup. Oh ya, spidolnya juga harus besar teman-teman, karena kalau kecil gitu ya, kalimat nanti yang dihasilkan akan kecil. Makanya ada tuh kalau di misalkan toko buku gitu ya, kayak Gramedia ataupun branding store lainnya, itu pasti menjual spidol yang sangat besar, gunanya untuk si whiteboard ini atau untuk mengisi papan partisi. Biasanya orang-orang menggunakan ini untuk mengisi papan